Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas berkat dan rahmatnya kita semua berada di penghujung acara, yakni ujian akhir semester, tepatnya semester 3. Salawat beserta salam mari kita tetap curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atbu tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Nina Hasanah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik. Yang saya cintai, yang saya banggakan, teman-teman semua seperjuangan PBSI 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang gangguan bahasa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ifaz Ilmi Naftali dari kelas 2B yang akan menyampaikan tentang gangguan bahasa. Sebelum kepada materi inti yaitu gangguan bahasa, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang perbedaan apa sih yang membedakan antara gangguan bahasa dengan gangguan berbahasa. Berbahasa ataupun bahasa, keduanya memiliki perbedaan, sehingga tampak jelas gangguan berbahasa atau bahasa memiliki perbedaan pula. Secara pengertian, berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi antara si pembicara dan si pendengar, atau berkomunikasi produktif dan reseptif. Sedangkan bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa juga bukan satu sistem tunggal, melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem, yaitu subsistem fonologi, sintaksis, dan leksikon. Langsung saja kepada materi tentang gangguan bahasa. Yang pertama, pengertian. Gangguan bahasa adalah gangguan terhadap bagian otak yang khusus berperan sebagai pemroses bahasa, yaitu daerah Broca dan Wernicke. Gangguan atau cedera otak yang salah satu akibatnya adalah mengganggu kemampuan berbahasa yang disebut afasia. Kerusakan pada daerah tersebut menunjukkan karakteristik yang berbeda juga, sehingga dikenal dengan afasia Broca dan afasia Wernicke. Menurut strukturnya, otak manusia terbagi menjadi dua sisi atau hemisfer, yaitu hemisfer kiri dan kanan. Salah satu hemisfer tersebut berperan sebagai aktivitas bahasa, yaitu hemisfer kiri. Jadi, menurut kajian menemukan bahwa pada umumnya gangguan atau cedera pada daerah tertentu pada hemisfer kiri otak cenderung terjadi afasia, sementara pada hemisfer kanan tidak. Jenis-jenis gangguan berbahasa. Jenis-jenis gangguan berbahasa ada 9. Yang pertama ada afasia daerah depan, yaitu afasia yang didasarkan pada daerah terjadinya, yaitu pada daerah otak depan. Segera setelah seseorang mengalami cedera otak daerah depan, dia mengalami kesulitan memproduksi ujaran, misalnya ujaran yang terlalu didominasi oleh jeda dan bentuk-bentuk pengulangan. Afasia interior ini lebih disebabkan oleh gangguan artikulasi alat ujar yang menentukan gerakan alat-alat ujar penghasil bunyi bahasa seperti lidah, mulut, bibir, dan sebagainya. Di samping itu, afasia jenis ini juga menimbulkan kesulitan produksi kalimat, terutama yang berkaitan dengan produksi kata-kata fungsi dan bentuk-bentuk infleksi. Singkatnya, afasia anterior tidak hanya sebagai gangguan ujaran, tetapi lebih pada gangguan produksi bentuk-bentuk bahasa. Selanjutnya, ada afasia posterior, yaitu kebalikan dari afasia anterior, yaitu afasia gangguan otak daerah belakang. Perbedaan yang paling nyata antara afasia anterior dan afasia posterior cenderung memproduksi kata-kata yang tidak tertata dan tidak bermakna. Pemahaman bahasa mereka masih baik. Sebaliknya, para penderita afasia posterior mampu memproduksi ujaran dengan lancar
atau fasih. Tetapi pemahaman dan daya analisis berbahasa mereka sangat lemah. Ciri yang menonjol dari penderita afasia posterior yaitu munculnya ujaran yang maknanya tidak jelas. Sering muncul ketidakjelasan acuan kata, bahkan penggunaan kata-kata secara tidak tepat. Misalnya, dia meja haus, sehingga kapan hangus banyak. Nah, ini salah satu gangguan dari afasia posterior. Selanjutnya, ada afasia Broca. Penyebab terjadinya afasia daerah Broca lama atau permanen adalah akibat rusaknya daerah sekitar Broca yang turut memperparah afasia Broca. Kadang-kadang gejala afasia Broca adalah berupa terjadinya stroke atau penyakit Parkinson yang merusak ganglionnya basal, yaitu pusat saraf kompleks yang ada dalam lobus frontal. Menurut Pinker 1994, daerah Broca juga berhubungan dengan alat ucap. Kedua yang disebut daerah Wernicke. Kerusakan pada daerah Wernicke memperlihatkan gejala afasia yang berbeda. Penderita afasia Broca juga disebut sebagai penderita non-fluent afasia atau motor afasia. Dia mengalami kesulitan dalam menghasilkan ujaran yang gramatikal, yaitu hanya bisa menuturkan kata-kata yang tidak disertai penanda gramatikal atau kata-kata fungsi. Selanjutnya, ada afasia Wernicke. Penderita afasia Wernicke mampu menuturkan bahasa dengan lancar dan dengan bahasa yang relatif gramatikal. Tetapi ujaran tersebut cenderung sulit dipahami atau tidak bermakna. Penderita afasia Wernicke juga sulit memberi nama atau menyebut nama-nama benda, meskipun dia tahu namanya. Alangkah sulitnya penderita menemukan nama untuk barang yang disebut. Seperti pisau, dia hanya mampu memperlihatkan barang tersebut kepada orang lain, tetapi dia tidak tahu namanya. Afasia seperti ini disebut juga afasia anomia, yaitu penderita mengalami kesulitan menemukan kata atau menamai benda, meskipun bahasa lisannya relatif lancar dan tidak terganggu. Kesulitan ini disebabkan oleh penderita afasia Wernicke, yaitu sulit memahami ujaran orang lain. Dia juga sulit mengulang kalimat-kalimat. Selanjutnya, ada afasia motorik, yaitu afasia yang dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada afasia motorik kortikal, dan ada afasia motorik subkortikal, juga ada afasia motorik transkortikal. Yang pertama, afasia motorik kortikal, yaitu kalau tempat penyimpanan kata-kata pada daerah korteks Broca terganggu atau cedera, penderita tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi atau mengeluarkan kata-kata atau mengutarakan pikirannya, meskipun dia masih mampu memahami ekspresi visual, baik bahasa isyarat maupun bahasa tulis. Selanjutnya, afasia motorik subkortikal. Bila mana terjadi gangguan atau kerusakan pada daerah di bawah Broca, kata-kata tidak dapat dikeluarkan atau diproduksi, meskipun dia masih bisa membeok. Karena terputusnya jalur hubungan antara daerah Broca, bagian kortikal, dan daerah di bawahnya, yaitu subkortikal. Selanjutnya ada afasia motorik transkortikal, yaitu gangguan berbahasa tipe ini terjadi akibat terganggunya hubungan antara daerah Broca dan daerah Wernicke yang menyebabkan tidak harmonisnya proses pemahaman dan ekspresi bahasa atau kata-kata. Yang selanjutnya ada afasia sensorik, yaitu gangguan berbahasa tipe ini disebabkan oleh adanya kerusakan pada daerah Wernicke, tepatnya di daerah lesikortikal. Kerusakan di daerah ini menyebabkan gangguan pemahaman auditoris dan pemahaman visual yang cukup serius. Dengan kata lain, penderita tidak mampu memahami bahasa lisan dan bahasa tulis, meskipun masih mampu berbahasa lisan yang tidak bermakna dan sulit dipahami, termasuk oleh dirinya sendiri. Penderita gangguan bahasa seperti ini sulit membedakan bunyi fonem-fonem yang mirip seperti B dan P dalam kata bara dengan kata para, atau D dan T dalam kata duri menjadi turi. Selanjutnya ada afasia tafasih, yaitu afasia jenis ini dikaitkan dengan ketidakfasihan penderita dalam menghasilkan ujaran, seperti ujaran yang tidak tertata dengan baik. Selanjutnya ada afasia fasih, yaitu penderita afasia jenis ini tidak mampu memahami ujaran dengan memadai dan hanya mampu menghasilkan ujaran atau kalimat-kalimat yang tidak bermakna. Selanjutnya ada afasia dinamis. Menurut Marat,
2005, afasia dinamis diperlihatkan oleh ketidakmampuan penderita untuk menyusun struktur sintaksis yang baru. Dia hanya dapat menggunakan ujaran dengan pola sintaksis atau struktur kalimat yang sudah dikenal dan sering dipakai, sehingga pola kalimat yang digunakannya tampak monoton. Dia tidak mampu mengkreasi ungkapan atau pola kalimat yang berbeda. Selain tadi ada gangguan bahasa daerah Broca dan Wernicke, di sini saya mengambil dua jenis gangguan bahasa lainnya, yaitu yang pertama ada gangguan disleksia. Gangguan disleksia yaitu gangguan belajar yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk membaca atau menulis. Anak dengan kondisi ini biasanya akan sulit merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, dan kalimat menjadi paragraf. Kesulitan ini juga dapat dialami saat berbicara, karena anak akan kesulitan untuk mencari kata-kata yang tepat sesuai dengan maksudnya. Anak kesulitan belajar akibat disleksia umumnya dapat merasa kesulitan dalam mengerti konteks bacaan dan tidak memiliki tata bahasa yang baik. Yang kedua ada jenis dysgraphia, yaitu gangguan belajar yang membuat pengidapnya kesulitan menulis. Anak dengan kondisi ini biasanya punya tulisan tangan yang jelek, tidak bisa mengeja, dan kesulitan untuk menuliskan apa yang dirasakan. Alhamdulillah, penyampaian materi sudah tersampaikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Kesimpulannya adalah, gangguan bahasa bisa terjadi karena adanya kerusakan ataupun kelainan pada bagian otak yang berfungsi sebagai memproses sebuah bahasa, yaitu bagian Broca dan Wernicke. Dari kedua bagian otak tersebut akan terlahir sebuah istilah afasia atau ketidakmampuan berbicara dengan baik atau tidak normal akibat kerusakan pada salah satu ataupun kedua bagian otak tersebut. Materi telah tersampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.